Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Dwi Rahman Saragi dengan NIM 2522068. Nah, saya berasal dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer semester 6 kelas P3 6B. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa materi. Yang pertama adalah antena, yang kedua adalah internet satelit, yang ketiga itu ada jaringan seluler, dan yang terakhir adalah jaringan ad hoc. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mari kita bahas yang pertama, yaitu adalah antena. Nah, bayangkan senter. Nah, ketika Anda menekan tombol, cahaya maka akan terpancar, terarah, dan terlihat jauh. Antena persis seperti senter, tetapi cahaya diganti dengan gelombang radio. Nah, apa itu antena? Nah, antena itu adalah konverter listrik atau gelombang elektromagnetik. Nah, resiprok itu adalah apa yang dipancarkan pasti bisa diterima. Seperti itu. Baik, apa sih itu sebenarnya antena? Nah, secara definisi, antena adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Nah, begitu juga sebaliknya, gelombang elektromagnetik dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, mungkin saat sebuah perangkat handphone mengirimkan sinyal, maka sinyal tersebut dalam bentuk arus listrik. Nah, antena inilah yang mengubah sinyal listrik itu menjadi gelombang elektromagnetik yang bisa merambat di udara dan ditangkap oleh antena lain di perangkat penerima. Nah, antena ini memiliki beberapa komponen. Nah, sebuah antena itu umumnya terdiri dari beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama itu adalah elemen pemancar atau radiator. Nah, dia itu adalah bagian utama yang memancarkan atau menerima sinyal. Yang kedua itu adalah feed line atau kabel transmisi. Nah, dia itu menghubungkan antena ke pemancar atau penerima. Yang ketiga adalah ground plane. Nah, ground plane ini bagian reflektif agar arah sinyal itu lebih fokus, jadi nggak lari-lari arah sinyalnya. Yang keempat itu adalah redom. Nah, redom ini itu adalah pelindung luar antena yang biasanya berbentuk kubah plastik atau fiberglass. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan fungsi antena. Nah, antena ini sebenarnya berfungsi sebagai pemancar sinyal, penerima sinyal, dan pengarah sinyal. Nah, jadi antena itu nggak cuma untuk pemancar sinyal aja, tapi dia penerima dan pengarah sinyal. Nah, kalau pemancar sinyal, dia itu mengubah sinyal listrik menjadi gelombang radio. Kalau misalnya dia menjadi penerima sinyal, dia itu menangkap gelombang radio dan mengubahnya kembali ke sinyal listrik. Kalau misalnya dia menjadi pengarah sinyal, dia itu mengarahkan sinyal ke lokasi yang dituju agar efisien. Nah, adapun jenis-jenis dari antena. Nah, beberapa jenis antena yang umum digunakan oleh kita yaitu adalah yang pertama itu adalah antena dipol. Nah, antena dipol ini bentuknya dua batang logam. Nah, dia itu lebih cocok untuk radio FM. Nah, yang kedua ada monopole antena. Nah, dia itu cuman punya hanya satu elemen dan biasanya digunakan pada perangkat kecil seperti mungkin walkie-talkie, seperti itu. Yang ketiga ada parabolic antena. Nah, dia itu memiliki reflektor berbentuk parabola digunakan dalam TV satelit dan radar. Nah, yang ketiga, yang keempat itu adalah pack antena. Dia itu bentuknya tipis dan pipih. Banyak digunakan pada perangkat WiFi. Terus yang terakhir itu adalah antena array. Antena array ini itu adalah kumpulan beberapa antena yang bekerja bersama
untuk menghasilkan sinyal yang lebih efektif, lebih kuat, dan terarah seperti pada teknologi 5G. Nah, mungkin ada itu tadi ya tentang antena. Apa saja sih aplikasi dalam kehidupan sehari-hari gitu kan kita juga perlu contoh nih. Nah, contohnya mungkin yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah mungkin pada TV satelit. Nah, pada TV satelit itu ada antena parabola yang menangkap sinyal dari satelit ribuan kilometer di atas bumi. Seperti itu. Yang kedua adalah di dalam ponsel pintar kita tentu saja terdapat antena internal untuk menangkap sinyal seluler, wifi, dan bluetooth gitu. Dan yang ketiga mungkin di dalam mobil. Nah, di dalam mobil antena itu digunakan untuk radio dan sistem navigasi GPS. Nah, seperti itu. Mungkin kesimpulan dari antena ini adalah tanpa antena tidak ada sinyal radio, tidak ada sinyal televisi, tidak ada wifi, dan tidak ada sinyal seluler. Nah, antena itu dia mungkin kecil ya, kecil dan tersembunyi, tapi perannya sangat besar dalam dunia modern seperti itu. Nah, gitu tadi kan tentang antena. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang internet satelit. Nah, internet satelit itu adalah solusi akses internet untuk daerah terpencil, seperti itu. Nah, definisinya, internet satelit itu adalah teknologi komunikasi yang menghubungkan pengguna ke internet melalui satelit di luar angkasa. Nah, sistem ini berbeda dari fiber optik atau jaringan seluler karena sinyalnya dikirim dari luar angkasa gitu dan keluar angkasa juga seperti itu. Nah, adapun komponen utama dari ini adalah yang pertama satelit di orbit bumi. Nah, bisa di orbit geostasioner atau geo dan atau di orbit rendah LEO seperti LEO. Nah, yang kedua adalah stasiun bumi atau gateway. Itu menjadi pusat yang menghubungkan satelit dengan internet global. Yang ketiga itu adalah perangkat pengguna. Nah, perangkat pengguna ini terdiri dari antena parabola kecil dan modem khusus. Baik, selanjutnya adalah jenis orbit satelit. Nah, geo atau geostationary orbit itu 36.000 km dari bumi dan posisinya tetap terhadap bumi. Kelebihannya itu mencakup cakupan luas tapi latensinya tinggi. Yang kedua adalah LEO. Nah, low Earth orbit. Nah, dia tuh sekitar 500 sampai 2000 km dari permukaan bumi dan digunakan oleh Starlink. Latensinya lebih rendah dan kecepatannya tinggi. Kelebihan internet satelit mungkin cakupan global ya, secara cakupannya itu global, jadi tidak memerlukan kabel lagi, tidak tergantung ke kabel gitu. Yang kedua adalah solusi untuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang ketiga yaitu adalah instalasinya lebih cepat dibandingkan membangun tower atau menarik kabel lagi. Nah, kekurangannya itu mungkin biayanya lebih tinggi. Nah, perangkat dan langganannya itu mahal. Latensinya itu walau teknologinya terus membaik, tetapi lebih lambat dari fiber optik gitu. Nah, kalau misalnya untuk cuaca mungkin dia mengikut ya. Kalau misalnya hujan lebat bisa mengganggu sinyal seperti itu. Mungkin ada pun kita kasih contoh nyatanya seperti Starlink dari SpaceX menyediakan internet ke daerah pegunungan, kapal laut, bahkan di pesawat. Nah, yang kedua itu, contoh kedua misalnya seperti di Indonesia. Di Indonesia itu internet satelit digunakan di sekolah-sekolah di Papua, Kalimantan, dan pelosok lainnya. Jadi kesimpulannya, internet satelit ini bukan pengganti fiber. Jadi dia bukan pengganti utama fiber atau 5G, tapi solusi yang sangat penting untuk koneksi di tempat yang tidak bisa dijangkau teknologi lain. Seperti itu.
Nah, selanjutnya kita masuk ke jaringan seluler. Coba bayangkan Anda sedang naik komputer lain atau scrolling TikTok dan video 5K tetap lancar meski kereta melaju 90 km per jam. Nah, sinyal ponsel Anda menyeberang sel demi sel bak estafet obor tanpa Anda sadari. Nah, itulah keajaiban jaringan seluler. Sebuah ekosistem berlapis mulai dari antena di puncak menara hingga cloud core ribuan kilometer jauhnya. Mungkin itu. Selanjutnya adalah gambaran besar dan evolusi generasi mungkin ya. Nah, jadi generasi 5G generasi 1G itu rilis globalnya itu pada tahun 1900-an 90-an. Dia berubah berupa suara analog. Yang kedua itu adalah 2G GSM. Dia rilis tahun 1991. Dia itu berupa suara digital dan SMS. Yang ketiga adalah 3G, yaitu UMTS atau HSPL. Dia rilis pada tahun 2001 yang sudah pencapaian khasnya itu seperti internet, tapi dia masih di 384 kbps sampai 42 mbps saja. Nah, generasi selanjutnya itu adalah 4G LTE. Nah, dia itu 4G LTE dia rilis pada tahun 2010. Dia itu udah di ALL dan IP sampai ke 1000 mbps. 100 mbps. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah 5G NR. Nah, 5G NR ini dia rilis itu baru saja tahun 2019. Nah, dia tuh pencapaiannya atau perkembangan dari sebelumnya itu adalah 10 Gbps puncak dan latensinya itu 10 ms serta masifnya itu MIMO. Selanjutnya adalah 5G Advance atau Real 18 atau 19. Dia tuh rilisnya itu baru aja dari 2024 sampai 2025. Dia itu adalah alternative energy saving 60%. Seperti itu. Nah, mungkin di tahun 2026 ke depan mungkin ada 5G 6G yaitu 6G IMT 2030 mungkin itu mungkin sampai di tahap terahertz AL di tiap lapisan seperti itu. Kalau mungkin ya yang 3G PP rilis 19 akan beku fungsi September 2025 menjadi jembatan formal menuju ke 6G gitu. Yang kedua adalah komponen utama. Nah, 5 lapisan lebah. Kan tadi ada lapisan-lapisannya. Nah, komponen utamanya itu adalah yang pertama user equipment atau UA. Nah, UA ini ada dua. Yang pertama adalah radio transceiver, basenet, antena multiband, SIM, eSIM, dan sejak 5G dukungan NSA atau SA. Varian UE yang baru itu adalah RedCap, Reduced Capability untuk smartwatch, dan sensor industri memangkas kompleksibilitas dan tetap 5G SA. Tuh. Yang kedua adalah lapisan Radio Access Network atau RAN. Nah, yang pertama itu ada G-Node B, terbagi remote radio unit atau RRU dan plus baseband kita. Yang kedua ada antena Massive MIMO 64R. Dia tuh mengarahkan ratusan senter sinyal tadi adaptif memperbanyak kapasitas stadion hingga 55 kali.
Yang ketiga adalah transisi ke Open RAN. Nah, yaitu berupa perangkat lunak baseband bisa jalan di server 86 dan COTS. Lapisan ketiga adalah transport layer. Nah, transport layer itu terdiri dari frontal RRU ke BBU memakai serat 25 GBA atau ECPRI. Yang kedua adalah backhaul atau BTS and core via fiber gelombang mikro 70 sampai 80 GHz atau satelit LEO untuk menara pulau. Yang keempat itu adalah lapisan keempat itu adalah core network. Nah, core network ini mungkin EPC 4G versus 5G C berbasis service based architecture atau AMV, SMV, UPV, NRV, dan banyak lagi. Nah, fitur kuncinya itu network slicing atau misslice IMBB 1 Gbps, slice URL, slice URL C, pabrik itu di 5 ms. Lapisan kelima itu adalah manajemen dan orkestrasi atau OES, BES plus MEC. Dia tuh penagihan, konfigurasi analitik AI, dan multi-akses edge computing menaruh server di pinggir kota agar latensinya itu mencapai kurang dari 10 ms untuk AR dan VR. Adapun mungkin selanjutnya yang kita bahas adalah jenis dan topologi sel. Nah, tipe selnya itu kan microcell. Jadi radiusnya itu 1 sampai 5 km. Dayanya itu 20 sampai 20 watt. Dan lokasinya itu di menaranya itu 40 cm. Gitu. Yang kedua adalah microcell. Kan dia tadi makro. Yang pertama adalah macrocell, tipe selnya. Yang kedua ini tipe selnya itu adalah microcell. Dia itu radiusnya itu cuma 500 meter, tapi dayanya itu kurang lebih dari 5W. Mungkin lokasinya itu di tiang lampu, seperti itu. Tipe sel yang ketiga itu adalah picocell. Picocell itu dia lebih kecil lagi, sekitar kurang dari 200 meter, dan dayanya itu mencapai 250 mW. Mungkin lokasinya itu di sekitar mall atau stasiun. Nah, yang selanjutnya adalah femtocell. Dia tuh lebih kecil lagi dari picocell, kurang dari 20 meter itu radiusnya, dan dayanya itu cuman kurang dari 100 mW, dan lokasinya itu di sekitar rumah dan kantor. Nah, yang terakhir adalah small cell M-Wave. Radiusnya itu cuman 50 meter. Dayanya 5W, serta dia lokasinya di stadion atau persimpangan. Selanjutnya itu adalah 4 spektrum atau jalan tol data. Yang pertama itu ada low band, itu kurang dari 1 GHz. Dia 700 MHz digital dividend dan menembus dinding penting untuk desa. Nah, itu dia lebih berguna untuk desa. Yang kedua adalah midband 1 sampai 7 GHz. Dia 1800, 2100, dan 3500 MHz. Dia tuh menjadi tulang punggung kapasitas kota. Jadi kota mau kayaknya itu. Terus yang ketiga adalah high band. Dia wave. Dia 20 sampai 40 GHz. Dia kecepatannya seret cahaya, jarak pendek, dan ideal FOA dan venue. Nah, yang selanjutnya itu seperti layanan dan use case iconic. Nah, kategori 5G itu
EMBB atau Enhanced Mobile Broadband, dia tuh kebutuhan teknisnya itu sekitar lebih 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 sama dengan 100 Mbps, dan contoh kehidupannya adalah mungkin streaming 8K, cloud PC gitu. Yang kedua adalah ultra reliable low latency. Nah, dia tuh mungkin latensinya itu kurang dari 1 ms, reliabilitasnya 99,999%, dan contohnya itu mungkin di robot pabrik, bedah jarak jauh gitu. Yang terlanjutnya adalah massive machine type. Dia tuh 1 juta dan perangkat itu kilometer kubik. Nah, dia tuh mungkin digunakan di smart city low IoT gitu. Yang ketiga adalah RedCap. Nah, RedCap ini dia cuma 85 Mbps downlink dan efisiensi daya, dan digunakan di wearable health dan AGV pabrik gitu. Mungkin ada contohnya itu seperti gini. Misalnya jam 06.30 rumah pinggiran, ponsel Anda tersambung band 700 MHz makrosel. Nah, sinyalnya itu menembus beton kamar mandi saat chat pesan gitu. Mungkin selanjutnya itu adalah jam 8, mungkin jam 8 kita ke KRL, handover ke sepanjang rel kan. Jadi Massive MIMO itu menyurat sinyal sempit mengikuti gerakan kereta. Jadi kita bisa buffer video YouTube tanpa tetap nol. Tuh, yang terus di jam 12.30 mungkin di Food Court Mall, kita berhenti di Food Court Mall. Nah, jaringan itu pindah ke picocell indoor 3,5 GHz EMBB memenuhi mungkin memenuhi TikTok live atau penjual makanan. Nah, di jam 5 kita ke kantor Smart Factory. Nah, robot AGV itu pakai URL LCC slice 26 GHz di dalam gedung. Nah, latensinya itu menjadi 0,8 ms dan menjaga presisi lengan robot. Nah, di jam 8 di rumah lagi, misalnya anak menonton anime lewat fixed wireless access mmWave. Dia itu 28 GHz 1 Gbps. Seperti itu. Jadi mengapa jaringan seluler itu begitu penting? Karena ia lebih fleksibel seperti air. Dia mengalir mengikuti di mana manusia berada. Dari desa terpencil yang hanya memiliki 700 MHz hingga jantung kota yang dipenuhi small cell mmWave. Nah, jaringan seluler itu menjahit ruang digital yang tak kasat mata di atas dunia fisik. Gitu. Ringkasnya itu komponennya itu UE, RAN, transport, core, dan Edge atau OS ya. Dan jenis generasinya 1G sampai 6G. Selnya itu makro sampai femto dan layanan. Layanan itu EMBB, URLC atau MMTC dan RedCap. Nah, contohnya mungkin streaming di kereta, robot pabrik, stadion, FVA, rumahan, sensor kota pintar. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas jaringan ad hoc. Itu adalah jaringan tanpa infrastruktur. Nah, itu dia solusi fleksibel di segala kondisi. Nah, apa sih itu jaringan ad hoc? Nah, jaringan ad hoc adalah jaringan komputer atau perangkat yang dibentuk secara spontan tanpa infrastruktur tetap seperti router, access point, atau menara seluler. Nah, setiap perangkat dalam jaringan ini berfungsi ganda sebagai host atau pengirim atau penerima data. Nah, dan router itu dia menyambung data antar perangkat lain. Nah, bahasa sederhananya seperti ini. Jaringan ad hoc itu seperti sekelompok orang yang tiba-tiba membentuk lingkaran untuk menyampaikan pesan dari satu orang ke yang lainnya, tanpa harus memiliki menara, kabel, atau server tetap. Nah, contohnya mungkin kita dan teman-teman kita di kampus saling berbagi file via WiFi direct.
tanpa perlu terhubung ke wifi kampus atau ke internet seperti itu. Nah, komponen jaringan ad hoc. Nah, meski sederhana, jaringan ad hoc ini tetap memiliki komponen-komponen inti, yaitu seperti yang pertama, node. Nah, itu adalah perangkat yang tergabung di jaringan. Misalnya, laptop, smartphone, tabel, dan atau sensor IoT. Nah, dia itu masing-masing node memiliki fungsi ganda, yaitu dia sebagai penerima data dan sebagai routernya. Tuh. Nah, yang kedua, routing protocol. Nah, protokol ini mengatur bagaimana data berpindah dari satu node ke node lainnya. Karena teknologi ini bisa berubah-ubah atau dinamis. Routing yang digunakan harus adaptif dan efisien. Contoh protokolnya mungkin AODV atau Ad Hoc On Demand Distance Vector. Yang kedua DSR, itu Dynamic Source Routing, dan yang ketiga adalah OLSR, dia adalah Optimized Link State Routing. Nah, selanjutnya itu di link komunikasi. Biasanya dia tuh berbasis wireless atau nirkabel. Nah, misalnya Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, atau gelombang radio. Nah, link ini menghubungkan node-node dalam jangkauan komunikasi langsung. Itu tadi kan. Jadi terus jaringan ad hoc ini tuh mempunyai karakteristik utama juga. Yang pertama itu dia tanpa infrastruktur, tanpa infrastruktur tetap. Jadi tidak ada server, router tetap, atau menara BTS. Jadi yang kedua itu dia lebih dinamis dan fleksibel. Nah, node ini bisa masuk dan keluar kapan saja. Dan rute pengiriman data bisa langsung berubah menyesuaikan tempat. Nah, yang ketiga adalah desentralisasi. Nah, tidak ada pusat kendali tunggal. Nah, semua keputusan routing dilakukan bersama-sama oleh node. Nah, yang keempat itu dia multi-hop communication. Nah, jika dua node tidak berada dalam jangkauan langsung, data akan melewati beberapa node perantara. Itu tadi tentang node kan. Yang keempat itu adalah jenis-jenis jaringan ad hoc. Adapun jenis-jenis jaringan ad hoc, yang pertama itu adalah MANET, Mobile Ad Hoc Network. Nah, jaringan ad hoc itu umumnya yang terdiri dari perangkat bergerak atau mobile. Nah, dia digunakan dalam situasi darurat seperti bencana alam atau militer. Yang kedua adalah VANET, Vehicular Ad Hoc Network. Nah, dia itu digunakan dalam sistem komunikasi antar kendaraan, dan setiap mobil menjadi node saling mengirim data atau informasi lalu lintas, kecelakaan, dan navigasi. Nah, yang ketiga itu adalah VANET atau Flying and Ad Hoc Network. Nah, dia itu digunakan oleh drone UAV yang saling terhubung dalam misi pencarian, militer, atau pemetaan. Nah, yang keempat itu ada SPAN, Smartphone Ad Hoc Network. Nah, dia tuh memanfaatkan smartphone untuk berbagi koneksi saat tidak ada sinyal seluler atau wifi. Yang kelima adalah WSN, dia tuh Wireless Sensor Network. Dia sekelompok sensor yang berkomunikasi secara ad hoc untuk mendeteksi suhu, cahaya, kelembapan, dan sebagainya. Nah, kelebihan jaringan ad hoc ini mungkin dia keuntungannya lebih fleksibel. Nah, bisa dibuat kapan saja, di mana saja, tanpa infrastruktur. Yang kedua, dia skalabilitas. Nah, dia mudah ditambahkan node baru dan biayanya lebih murah, tidak butuh peralatan jaringan mahal. Yang selanjutnya, dia keuntungannya responsif ya, ideal untuk situasi darurat atau saat jaringan biasa mati. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah desentralisasi. Dia tidak bergantung pada satu titik pusat, sehingga lebih tahan terhadap kegagalan. Nah, yang keenam itu ada kekurangan dan tantangannya. Nah, kekurangannya itu adalah topologinya berubah cepat. Nah, perangkat berpindah-pindah menyebabkan route dan mudah rusak. Yang
kedua, routing kompleks. Nah, routing harus disesuaikan dengan perubahan node terus-menerus. Yang ketiga, skalabilitas terbatas. Jika node terlalu banyak, kinerjanya itu bisa menurun. Nah, seperti itu. Selanjutnya, keamanannya lemah. Tidak ada server pusat, data rentan terhadap penyadapan atau manipulasi. Nah, yang terakhir adalah energinya tuh boros. Karena setiap node aktif terus-menerus untuk routing, jadi dia boros gitu. Adapun contoh penggunaan di dunia nyata, mungkin di militer ya. Di dalam operasi militer, pasukan yang tidak memiliki akses ke jaringan tetap bisa saling berkomunikasi menggunakan perangkat ad hoc. Nah, dapat digunakan untuk berbagai lokasi data intelijen atau koordinasi serangan. Yang kedua itu saat bencana alam. Nah, saat infrastruktur hancur atau misalnya karena gempa atau banjir, nah jaringan ad hoc itu bisa dibentuk oleh tim SAR dan warga untuk menyampaikan informasi penting. Gitu. Yang ketiga itu mungkin di kendaraan pintar. Nah, mobil yang saling terhubung dapat memperingatkan kendaraan lain tentang kecelakaan, kemacetan, atau cuaca buruk. Nah, yang terakhir adalah yang selanjutnya game multiplayer lokal, yaitu beberapa game mobile memungkinkan pemain saling terhubung tanpa internet. Nah, langsung menggunakan jaringan ad hoc saja. Nah, yang terakhir adalah proyek mahasiswa atau penelitian. Nah, jaringan ad hoc ini sering digunakan sebagai model pembelajaran untuk memahami routing dinamis, jaringan terdistribusi, dan keamanan jaringan. Nah, mungkin jaringan ad hoc itu mengajarkan kita bahwa konektivitas tidak selalu membutuhkan infrastruktur besar dan mahal. Nah, kadang yang kita butuhkan hanyalah kolaborasi antar device dan protokol cerdas untuk saling menyambung dalam kondisi apapun. Nah, di masa depan, jaringan ad hoc akan menjadi bagian penting dari dunia yang semakin terhubung dari daratan, udara, hingga luar angkasa. Nah, ketika dunia runtuh oleh bencana atau terputus dari sinyal, jaringan ad hoc lah yang bisa mengembalikan suara manusia ke udara. Nah, mungkin itu saja materi kita mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang 4 tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.